Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi pantai, hiduplah seorang nelayan bernama Arman. Desa itu adalah tempat yang tenang, di mana setiap pagi, kabut tipis menyelimuti permukaan laut, dan suara burung camar bergaung di udara. Bagi Arman, hidup sebagai nelayan adalah takdir yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kakeknya, ayahnya, bahkan kakek buyutnya dulu juga adalah nelayan. Sejak kecil, Arman telah akrab dengan kehidupan di laut. Baginya, laut adalah sahabat, guru, dan sumber rezeki. Setiap hari, ia berlayar dengan perahu kayunya yang sederhana, menembus ombak untuk mencari ikan. Pagi itu, seperti biasa, Arman bangun lebih awal dari matahari. Cahaya remang-remang fajar baru saja menyentuh langit ketika ia keluar dari rumahnya yang sederhana, membawa keranjang jaring dan peralatan lain yang biasa ia gunakan untuk menangkap ikan. Hawa dingin pagi menusuk kulit, namun Arman sudah terbiasa. Udara segar pantai mengisi paru-parunya, memberi semangat untuk memulai hari. Langkahnya tegap menuju pantai, di mana perahu kecilnya terikat pada tiang kayu yang terbuat dari batang pohon kelapa. Setelah memastikan bahwa semua peralatannya siap, Arman melepas tali yang mengikat perahunya. Perlahan, ia mendayung keluar dari teluk yang tenang menuju laut lepas. Air laut yang jernih berkilauan memantulkan cahaya pagi yang mulai muncul di ufuk timur. Suasana pagi yang damai membuat hati Arman terasa tentram. Di kejauhan, ombak kecil bergulung lembut, mengiringi perjalanannya. Arman selalu menikmati saat-saat seperti ini, di mana kesunyian laut hanya diiringi oleh suara desiran ombak dan kicauan burung laut. Di sini, di tengah hamparan air yang luas, ia merasa bebas dari hiruk-pikuk dunia. Setiap kali ia berada di laut, Arman bisa merasakan hubungan yang dalam dengan alam. Laut memberinya ketenangan, memberinya rezeki, dan mengajarkannya tentang kehidupan yang penuh ketidakpastian. Kadang laut tenang, kadang bergelombang. Ada hari-hari di mana laut murah hati, memberikan hasil tangkapan yang melimpah, namun ada pula hari di mana laut tampak enggan memberi. Hari itu tampaknya menjadi salah satu hari yang baik. Ikan-ikan mulai terlihat berenang di sekitar perahunya. Dengan keahlian yang dimilikinya setelah bertahun-tahun melaut, Arman dengan cekatan melempar jaring ke air, lalu menariknya kembali dengan hati-hati. Beberapa ikan terperangkap di dalamnya. Meskipun hasil tangkapannya tidak banyak, Arman selalu bersyukur untuk apapun yang diberikan laut kepadanya. Saat hari mulai beranjak siang, Arman memutuskan untuk pergi sedikit lebih jauh ke tengah laut. Ia ingin mencoba peruntungan di tempat lain, di mana mungkin ikan lebih banyak berkumpul. Matahari kini sudah lebih tinggi, cahayanya yang terang memantul di atas air seperti ribuan cermin kecil yang berkilauan. Ombak masih tenang, hanya gelombang kecil yang sesekali menghantam lambung perahu. Namun, ketika waktu terus berlalu, Arman mulai merasakan ada yang aneh. Angin yang semula berhembus lembut mulai terasa lebih kencang. Awan-awan kelabu perlahan menutupi langit biru, menandakan perubahan cuaca yang mendadak. Arman mengernyitkan dahi,
merasa ada firasat buruk. Bagi seorang nelayan berpengalaman seperti dirinya, perubahan cuaca di laut bisa berarti bahaya. Ombak yang tadinya kecil mulai membesar, dan perahu kecil Arman bergoyang lebih keras dari biasanya. Meski perasaannya mulai tidak enak, Arman tidak langsung berbalik. Ia memutuskan untuk tetap bertahan sejenak, berharap cuaca akan segera membaik. Namun, semakin lama, ombak semakin besar dan angin bertiup semakin kencang. Hatinya mulai diliputi kekhawatiran. Arman tahu, jika ia tidak segera kembali, badai bisa datang kapan saja, dan itu sangat berbahaya bagi perahunya yang kecil. Dalam benaknya, ia mulai mempertimbangkan untuk pulang, tapi tiba-tiba, arus air laut di bawah perahunya terasa berubah. Arman merasa perahunya seolah terseret ke arah yang tak ia kehendaki. Ombak besar menggulung di sekitar perahunya, menghempasnya ke sana kemari. Arman berusaha mengendalikan dayungnya, namun ia tidak bisa melawan kekuatan arus yang begitu kuat. Dalam sekejap, ia merasa dirinya bukan lagi sang pengendali, melainkan hanyut mengikuti kehendak laut. Perahunya terus terseret oleh ombak yang semakin ganas. Arman hanya bisa bertahan, berdoa agar perahunya tidak terbalik di tengah keganasan laut. Setelah beberapa saat yang terasa begitu panjang, Arman menyadari bahwa ia sedang dibawa ke arah yang tak pernah ia datangi sebelumnya. Dalam jarak pandangnya yang terbatas oleh kabut dan hujan, Arman mulai melihat sebuah daratan yang muncul di kejauhan. Itu adalah sebuah pulau kecil, dengan pantai berpasir putih dan pohon-pohon kelapa yang melambai tertiup angin kencang. Arman tak punya pilihan selain membiarkan arus membawanya ke pulau tersebut. Meskipun ia tak mengenali pulau itu, dalam situasi seperti ini, berlabuh di daratan adalah satu-satunya hal yang masuk akal. Setelah berjuang keras melawan ombak, akhirnya perahu Arman sampai di tepi pulau. Dengan cepat, ia menambatkan perahunya pada sebuah batu besar di tepi pantai, lalu turun ke daratan. Kakinya terasa lemas setelah perjalanan yang mendebarkan itu, namun hatinya sedikit lega bisa menginjak tanah yang kokoh. Ia berharap cuaca akan segera membaik, dan ia bisa kembali ke laut untuk pulang. Namun, ketika Arman sedang memeriksa perahunya, matanya menangkap sesuatu yang aneh di ujung pantai. Di sana, di antara hamparan pasir putih dan ombak yang datang silih berganti, terbaring sosok yang tak biasa. Arman merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Dari kejauhan, ia tidak bisa melihat dengan jelas, namun bentuk tubuh yang dilihatnya membuat ia penasaran. Perlahan, Arman berjalan mendekat. Semakin dekat, semakin jelas bahwa sosok itu bukan manusia biasa. Ia terkejut melihat bahwa yang terbaring di sana adalah seorang putri duyung. Tubuhnya setengah manusia, dengan rambut panjang yang terurai berantakan, dan setengah lainnya adalah ekor ikan yang berkilauan. Arman tak bisa berkata apa-apa. Di hadapannya, legenda yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita orang tua di desa menjadi nyata. Namun, rasa terkejut Arman segera digantikan oleh kepedulian. Putri duyung itu tampak sangat lemah. Tubuhnya terbaring di atas pasir, dan matanya setengah tertutup. Arman bisa merasakan kesakitan dan kepanikan dari wajahnya yang pucat. Ia tahu bahwa makhluk ini membutuhkan bantuan, dan ia satu-satunya yang ada di sana untuk menolong. Tanpa berpikir panjang, Arman mendekat dan berlutut di samping putri duyung itu.
"Apa yang terjadi?" tanyanya, meski ia tidak yakin makhluk itu bisa berbicara dalam bahasa manusia. Namun, dengan suara yang sangat lemah, Putri Duyung itu menjawab, Aku sedang akan melahirkan." Arman tertegun. Ia tidak pernah menghadapi situasi seperti ini. Namun di saat seperti ini, ia tahu bahwa tak ada waktu untuk ragu. Putri Duyung itu membutuhkan pertolongan segera, dan ia tidak bisa meninggalkannya. Dengan cepat, Arman memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan nyawa sang Putri Duyung yang berada di ambang kelahiran. Setelah mendengar suara lemah Putri Duyung yang mengatakan bahwa ia sedang akan melahirkan, Arman merasakan jantungnya berdegup kencang. Situasinya sangat mendesak, dan tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Arman menyadari bahwa Putri Duyung ini berada dalam kondisi kritis dan ia tak bisa membiarkannya sendirian. Bagaimana mungkin ia, seorang nelayan biasa, bisa membantu seorang Putri Duyung yang akan melahirkan di tengah situasi yang begitu mencekam? Namun, naluri kemanusiaannya mengalahkan kebingungan yang melanda pikirannya. Arman berjongkok di samping sang Putri Duyung, mencoba menenangkannya meski ia sendiri masih kebingungan. Matanya memandang ke sekeliling, mencari sesuatu yang mungkin bisa membantu. Namun di pulau kecil itu, hanya ada pasir, batu, dan pohon-pohon kelapa yang melambai tertiup angin. Tidak ada manusia lain, tidak ada bantuan medis, dan yang terpenting, tidak ada tempat yang aman untuk melahirkan. Ombak di pantai mulai semakin besar, angin berhembus lebih kencang, tanda bahwa badai mungkin segera tiba. Dengan hati-hati, Arman mengangkat tubuh lemah Putri Duyung itu. Tubuhnya terasa ringan, namun Arman harus ekstra hati-hati karena ekornya yang licin dan panjang. Putri Duyung itu meringis kesakitan, namun tak ada kata yang keluar dari mulutnya selain desahan lemah. Arman tahu waktunya sangat terbatas. Meski ia tak tahu banyak tentang kelahiran, apalagi tentang makhluk seperti Putri Duyung, ia paham satu hal, ia harus membawanya ke tempat yang lebih aman. Insting nelayannya memutuskan bahwa laut mungkin akan lebih kondusif untuk makhluk seperti ini. Mungkin, di laut, Putri Duyung bisa menemukan kekuatannya kembali, atau setidaknya ia bisa membawanya ke daratan yang lebih dekat dengan pertolongan medis. Arman dengan cepat membawa Putri Duyung ke perahunya yang masih tertambat di tepi pantai. Meski badannya lelah akibat melawan ombak, ia berusaha tetap fokus. Ia harus memastikan bahwa ia dan sang Putri Duyung selamat dari badai yang tampaknya semakin mendekat. Ombak terus menghantam perahunya dengan keras, membuat Arman harus ekstra hati-hati saat meletakkan tubuh Putri Duyung di bagian tengah perahu, tempat yang paling aman. Dengan penuh kehati-hatian, ia membalut tubuh Putri Duyung dengan jaring ikan yang ia bawa untuk melindunginya dari angin dan air laut yang mulai memercik masuk ke dalam perahu. Saat semuanya siap, Arman segera mendayung perahunya kembali ke laut. Namun kali ini, situasinya berbeda dari biasanya. Ombak yang semakin besar dan angin kencang membuat perahunya bergoyang keras. Arman menggigit bibir, berusaha sekuat tenaga mengendalikan perahu kecilnya di tengah arus yang ganas. Ia tahu, jika perahunya terbalik, bukan hanya dirinya yang dalam bahaya, tetapi juga Putri Duyung dan calon anaknya. Di saat perahu melaju, Putri Duyung mulai mengerang lebih keras. Arman semakin panik. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar mereka bisa bertahan. Setiap kali Arman mendayung,
Perahunya seperti melawan arus yang semakin kuat. Namun, di kejauhan, di balik kabut tebal dan derasnya hujan, Arman melihat sebuah cahaya yang samar. Matanya menyipit, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Itu adalah mercusuar, tempat yang sering ia lewati saat berlayar. Mercusuar itu menandakan bahwa ia berada di dekat sebuah desa nelayan kecil. Harapan mulai menyala di hati Arman. Jika ia bisa mencapai desa tersebut, mungkin ada bantuan medis di sana. Namun perjalanan menuju mercusuar tidak mudah. Ombak semakin besar dan hujan semakin deras. Angin seolah bersekongkol dengan ombak untuk membuat perahunya terbalik. Arman berjuang sekuat tenaga untuk tetap berada di jalurnya. Sementara itu, Putri Duyung di perahu terus mengerang kesakitan, membuat Arman semakin gelisah. Setiap kali ia mendengar suara kesakitan itu, tekadnya untuk menyelamatkan Putri Duyung semakin kuat. Ia tidak boleh gagal. Ia harus membawa makhluk ini ke tempat yang aman. Setelah perjuangan yang terasa sangat panjang dan melelahkan, akhirnya perahu Arman mendekati mercusuar. Ia kini bisa melihat lebih jelas tepi pantai desa nelayan di kejauhan. Cahaya dari mercusuar itu menjadi penunjuk arah yang membuatnya tetap fokus di tengah badai. Meski ombak terus menghantam perahunya, Arman merasa lebih lega karena ia tahu tujuannya sudah dekat. Sesampainya di tepi pantai desa, Arman segera menambatkan perahunya di dermaga kecil. Kakinya yang gemetar melangkah keluar dari perahu, dan ia segera mencari bantuan. Desa itu tampak sepi karena badai, namun tak butuh waktu lama bagi beberapa penduduk desa untuk melihat kondisi Arman yang tampak basah kuyup dan panik. "Tolong! Ada yang butuh bantuan!" teriak Arman di tengah hujan deras. Penduduk desa berlari mendekat, dan ketika mereka melihat sosok Putri Duyung yang terbaring lemah di dalam perahu, mereka terkejut, namun tidak berpikir lama untuk segera membantu. Seorang bidan desa yang tinggal di dekat tepi pantai segera dipanggil. Meskipun ia terbiasa membantu kelahiran bayi manusia, situasi ini jelas berbeda. Namun, tanpa keraguan sedikit pun, bidan tersebut langsung mengumpulkan peralatannya dan meminta beberapa penduduk desa untuk membantu mengangkat Putri Duyung ke klinik kecil di tepi pantai. Klinik itu adalah satu-satunya fasilitas medis di desa tersebut, dan meski sederhana, tempat itu memiliki peralatan yang cukup untuk menangani kondisi darurat. Arman mengikuti dari belakang, hatinya masih berdebar-debar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia berharap yang terbaik. Putri Duyung itu tampak semakin lemah, namun tetap bertahan. Bidan desa dan beberapa perempuan desa lainnya segera mengerjakan tugas mereka dengan cepat dan cekatan. Proses kelahiran itu berlangsung dalam suasana tegang. Di luar, badai terus menghantam pantai, membuat suasana semakin dramatis. Di dalam klinik kecil itu, suara kesakitan Putri Duyung bercampur dengan suara perintah tegas dari bidan yang meminta bantuan ini dan itu. Arman menunggu di luar ruangan, tidak tahu apa yang harus ia lakukan selain berdoa. Ia berharap agar makhluk ini dan anaknya bisa selamat. Waktu terasa berjalan sangat lambat, dan hujan terus berderai di luar. Kilat sesekali menyambar, disusul oleh gemuruh guntur yang menggetarkan bumi. Akhirnya, setelah beberapa waktu yang terasa seperti berabad-abad, terdengar suara tangisan lembut dari dalam ruangan. Arman tertegun.
Itu suara tangisan bayi. Hatinya terasa ringan seketika. Meski badai masih berkecamuk di luar, di dalam sana, sebuah keajaiban baru saja terjadi. Putri Duyung berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Dengan napas lega, Arman bersandar di dinding klinik. Semua jerih payah dan ketegangan yang ia alami terbayar ketika ia mendengar suara kehidupan baru yang terlahir di dunia. Baginya, ini adalah momen yang tidak akan pernah ia lupakan. Sebuah pengalaman luar biasa yang membawanya dari perahu kecil di laut hingga menyaksikan kelahiran makhluk ajaib yang selama ini hanya ada dalam cerita-cerita legenda. Tak lama kemudian, bidan keluar dari ruangan dengan senyuman kecil di wajahnya. Mereka selamat, katanya singkat namun penuh arti. Arman tak bisa menahan rasa syukurnya. Arman merasa lega setelah mendengar kabar dari bidan bahwa Putri Duyung dan bayinya telah selamat. Kelelahan fisik dan mental yang ia rasakan seolah menguap seketika. Ia menghela napas panjang, bersandar di dinding klinik kecil itu, sementara suara badai di luar masih terus menggema. Dalam hatinya, Arman bersyukur bahwa dirinya bisa berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk membantu makhluk laut ini. Meski selama ini ia hanya mengenal Putri Duyung dari dongeng yang diceritakan neneknya saat masih kecil, kini ia menyaksikan sendiri keberadaan makhluk ajaib tersebut dan terlibat dalam momen paling penting dalam hidupnya. Setelah beberapa waktu berlalu, pintu klinik kembali terbuka dan bidan memanggil Arman untuk masuk. Dengan langkah pelan, ia masuk ke dalam ruangan sederhana itu. Di sudut ruangan, terlihat Putri Duyung sedang terbaring lemah di atas dipan kayu. Bayi Duyung yang mungil berada di sampingnya, tampak tenang dalam pelukan ibunya. Ekor kecil bayi Duyung itu berkilauan dalam cahaya lampu minyak yang redup, mencerminkan keajaiban yang baru saja terjadi. Arman tak bisa menahan senyum ketika melihat pemandangan itu. Di tengah badai yang menderu di luar, di dalam sini, semuanya tampak damai dan penuh harapan. Putri Duyung menatap Arman dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Meskipun tubuhnya masih terlihat lemah, ia berusaha tersenyum. Terima kasih, ucapnya dengan suara yang masih pelan namun jelas terdengar. Kau telah menyelamatkan hidupku dan hidup anakku. Kami berdua berhutang nyawa padamu. Arman tersenyum, merasa canggung dengan ucapan terima kasih itu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja di pantai. Semua orang pasti akan melakukan hal yang sama. Putri Duyung menggelengkan kepalanya dengan pelan. Tidak semua orang memiliki keberanian seperti yang kau miliki, Arman. Kau mempertaruhkan nyawamu di tengah badai, dan kau membawa kami ke tempat yang aman. Itu bukan hal yang bisa dilakukan semua orang. Aku ingin berterima kasih dengan cara yang lebih dari sekadar kata-kata. Arman merasa bingung. Ia tidak mengharapkan imbalan apapun. Baginya, menolong orang yang sedang dalam kesulitan adalah hal yang wajar, apalagi dalam situasi kritis seperti itu. Namun, Putri Duyung tampaknya memiliki pemikiran lain. Ia memejamkan mata sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan. Dengan perlahan, ia mengangkat tangannya yang lemah, lalu menekan sebuah batu permata kecil yang ada di lehernya. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi cahaya biru yang lembut. Arman terkejut, namun ia tetap berdiri di tempatnya, terpaku melihat apa yang terjadi.
Cahaya itu semakin terang dan berputar-putar di sekitar Putri Duyung, kemudian berubah menjadi siluet emas yang berkilauan di udara. Dalam sekejap, cahaya itu memudar, meninggalkan sebuah kotak kecil yang terbuat dari mutiara dan kerang di tangan Putri Duyung. Putri Duyung menyerahkan kotak itu kepada Arman. Ini adalah hadiah dari laut. Dalam kotak ini, terdapat harta yang sangat berharga, emas, berlian, dan permata. Ini adalah tanda terima kasihku untukmu. Aku tahu kau tidak mengharapkan imbalan, tapi aku ingin kau menerima ini sebagai tanda penghargaan atas keberanian dan kebaikanmu. Arman tertegun sejenak, menatap kotak kecil yang bercahaya itu. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Harta karun? Emas dan permata? Ia, yang hanya seorang nelayan sederhana, tak pernah membayangkan akan memiliki kekayaan seperti ini. Namun, lebih dari sekadar nilai materi, Arman merasa tersentuh oleh niat tulus sang Putri Duyung. Aku tidak tahu harus berkata apa, ujar Arman, suaranya terdengar pelan dan hampir terbata-bata. Ini terlalu berharga. Aku menolongmu bukan karena menginginkan imbalan. Putri Duyung tersenyum lembut. Aku tahu itu. Justru karena itulah aku ingin memberikannya kepadamu. Kau sudah menunjukkan kebaikan yang langka di dunia ini. Harta ini adalah simbol dari rasa terima kasihku, dan aku ingin kau menerimanya. Gunakanlah untuk kebaikan, sama seperti kebaikan yang kau berikan kepadaku. Arman memegang kotak itu dengan hati-hati, masih merasa ragu, namun akhirnya ia mengangguk sebagai tanda menerima. Terima kasih, jawabnya dengan tulus. Aku akan selalu menghargai ini, dan aku berjanji akan menggunakannya dengan baik. Setelah perbincangan singkat itu, Putri Duyung meminta izin untuk kembali ke laut. Meskipun ia masih lemah, ia mengatakan bahwa laut adalah rumahnya, dan di sanalah ia akan mendapatkan kekuatannya kembali. Dengan bantuan beberapa penduduk desa, Arman mengantar Putri Duyung dan bayinya kembali ke tepi pantai, di mana ombak yang sudah mulai tenang menyambut mereka. Arman membantu Putri Duyung masuk ke air, dan begitu tubuhnya menyentuh laut, ia tampak mendapatkan kembali kekuatannya. Ekor panjangnya bergerak anggun di air, dan ia berenang dengan lembut sambil membawa bayinya yang mungil di pelukannya. Sebelum benar-benar tenggelam ke dalam laut, Putri Duyung menatap Arman untuk terakhir kali. Laut akan selalu mengingatmu, Arman. Jika suatu hari nanti kau membutuhkan pertolongan, panggillah namaku, dan aku akan datang. Dengan kalimat terakhir itu, Putri Duyung dan bayinya menghilang ke dalam gelombang. Arman berdiri di tepi pantai, memandangi lautan yang kini tampak damai dan tenang. Badai sudah berlalu, dan langit mulai cerah, seolah dunia baru saja menyaksikan sebuah keajaiban. Angin sepau-sepau berhembus lembut, dan di antara suara ombak, Arman merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia menatap kotak mutiara di tangannya, menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Bukan karena harta yang ia terima, melainkan karena pengalaman luar biasa yang baru saja ia alami. Ketika Arman kembali ke desanya, ia membawa lebih dari sekadar kotak berisi emas dan permata. Ia membawa kisah tentang keberanian, kebaikan, dan persahabatan dengan makhluk dari dunia lain. Meskipun ia adalah nelayan sederhana, ia kini dikenal sebagai pahlawan di desanya,
seseorang yang pernah menyelamatkan nyawa seorang putri duyung dan bayinya. Dan meskipun harta yang diberikan putri duyung kepadanya membuat hidupnya lebih mudah, Arman tetap menjalani hidup dengan sederhana dan penuh rasa syukur. Laut, yang selama ini menjadi tempat ia mencari nafkah, kini juga menjadi tempat ia menemukan keajaiban dan petualangan yang tak terlupakan. Setiap kali Arman berlayar, ia memandang ke horizon, dan dalam hatinya, ia selalu mengingat janji Putri Duyung, bahwa kapanpun ia membutuhkan, laut akan selalu mendengarnya. Dan demikianlah kisah Arman, seorang nelayan sederhana yang menolong Putri Duyung, menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi di desa nelayan kecil itu.